Ya, welcome back to Science on Tech Channel, teman-teman. Jadi masih di serial Golang in Advance ya. Gue masih pengen bahas salah satu implementasi data struktur yang bisa kita gunakan di Golang, yaitu circular buffer, teman-teman. Jadi circular buffer atau circular array ya, nanti biar implementasinya very spesifik pakai array ya. Jadi circular buffer ini digunakan di beberapa open source database. Salah satunya adalah implementasi di Redis ya, kalau teman-teman sering pakai caching gitu ya. Atau queuing ya, atau sistem antrian gitu, itu bakal sering pakai circular buffer ini. Dan ini jauh lebih efektif dan efisien ketimbang kita bikin apa yang namanya queuing sederhana gitu ya, pakai array gitu ya. Nanti di implementasi contohnya gue jelasin kenapa ini bisa lebih efektif. Langsung contoh kasusnya. Jadi circular buffer ini adalah array yang nanti tujuannya muter, teman-teman. Jadi misalkan satu ke 2 gitu ya, 2 ke 3, terus 3 ke 4 misalkan. Nah, nanti 4 ini ketika akan di-insert lagi gitu ya, dia akan masuk ke pointer yang awal lagi gitu ya. Dia akan mengakses ke lokasi yang awal lagi. Nah, dalam hal ini karena satunya sudah terisi ya berarti sini sudah full gitu ya. Dalam contoh ini kapasitinya cuma 4. Ya, capacity si buffernya, capacity si array-nya cuma 4 nih, teman-teman. Jadi pada saat kita mau insert lagi udah nggak bisa nih, ini udah full gitu ya. Mantap. Terus pada saat kita pop gitu ya, kita pop, ingat queue itu kan FIFO ya, first in first out. Berarti satu ini yang akan duluan ketika di pop ya kan, first in first out. Satu ini lebih dulu daripada 4 kan, satu ini lebih dulu daripada 2 kan, berarti satu yang akan keluar duluan kan, first in first out. Itu queue, itu FIFO ya di sistem queuing. Nah, sama di circular buffer juga sama, tetap sistemnya FIFO. Jadi pada saat ini di pop, ini akan jadi kosong gitu ya, jadi kosong. Nanti pada saat value yang mau masuk lagi, dia akan taruh di sini, taruh 5 gitu ya. Nah, terus pada saat pop lagi gitu ya, yang di pop itu bukan 5, harusnya sudah ke 2 ya kan, ini yang sudah di pop kan, 0. Nah, pada saat insert lagi 6, berarti ini 6 gitu ya. Nah, itu adalah circular buffer, teman-teman, circular array. Seperti ini cara kerjanya. Oke. Kenapa ini jadi penting, kenapa ini jadi sangat efisien gitu ya. Ya lo bayangin aja, misalkan lo punya array ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Ini sistem antriannya, sistem queuingnya ya. Ingat FIFO, first in first out ya kan. Berarti satu yang akan keluar duluan kan, ya kan. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk. Ketika mau keluar berarti 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar gitu kan, ya kan. Lo bayangin kalau ini sekarang jadi 0 gitu ya, ini keluar duluan. Oke. Terus apa yang terjadi, teman-teman? Berarti ini harus digeser kan, ya kan. Ini harus digeser jadi gini kan, ya kan, karena kita pengen nge-read lagi depannya kan, ya kan. Lo bayangin kayak gitu. Jadi sangat tidak efisien untuk sistem antrian, teman-teman. Misalkan 2 keluar lagi, berarti ini 0, berarti antrian berikutnya adalah 3, ini kan maju kan, ya kan, 3 ke sini kan, jadi 0, 0, ya kan. Sistem antrian akan seperti ini. Nah, ini sangat tidak efisien, teman-teman. Jadi kita harus looping lagi untuk mindahin last elemennya ke depan gitu ya, ke jadi yang paling depan gitu. Nah, itu apa namanya, buang-buang resource gitu ya. Maksudnya ya tidak efisien lah in terms of akses data paling depannya gitu ya. Nah, kita bisa pakai circular array ini, teman-teman. Oke, itu prinsipnya. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Package main, func main, terus kita bikin type ya. Type-nya circular buffer misalkan ya, struct. Nah, ini ada beberapa properties yang harus kita tulis ya. Pertama ada array-nya itu sendiri. Oke, kita pakai sebuah array ya. Circular buffer itu buffernya itu spesifik ke array gitu, circular array. Array terus read index integer, terus ada write index ya, write index, terus ada length juga, jangan lupa. Nah, kalau teman-teman mau nambahin capacity juga boleh. Nah, kebetulan di Golang itu kan array-nya bisa dynamic ya, bisa dynamic array, walaupun pada implementasinya tetap aja ketika kita mindahin array, suatu array ke dalam array lain gitu ya, itu bakal ngekopiin gitu ya, bukan memperpanjang besar array-nya gitu ya, bukan seperti itu gitu. Oke, bisa diperpanjang cuman dalam basis 2. Ya, tetap aja space complexity-nya jadi tidak efisien ya kan. Jadi
apa namanya, kita harus memaksimalkan kapasitas array yang sudah kita buat gitu ya. Karena di sini ada capacity di sini. Oke. Func, kita bikin konstruktornya teman-teman. New circular buffer. Oke. Return sebuah, ada satu parameter ya, capacity di sini. Terus return sebuah circular buffer. Address dari circular buffer. Array-nya kita make ya. Make sesuai capacity-nya, ya kan? Read index kita akan mulai dari 0, write index kita akan mulai dari 0, length juga akan mulai dari 0 gitu ya, karena nggak ada panjangnya gitu, dan capacity-nya sesuai dengan capacity. Oke. Nah, ini adalah satu konstruktor untuk membuat circular array-nya. Nah, sekarang kita harus punya dua metode di queuing itu ya. Ingat, circular array itu kan mirip seperti queue ya. Queue untuk FIFO ya. First in, first out. Oke. Nah, harus punya dua dua basic method ya. Dia harus punya push, kita masukin data ke dalam queue-nya gitu ya, ke circular buffer-nya. Kita juga harus bisa pop. Ya, berarti harus ada func circular, harus ada push gitu ya. Push, masukin value-nya gitu. Terus fungsi circular array pop. Oke. Ingat, popnya harus yang pertama kali masuk ya, first in first out. Popnya harus ngambil dari yang pertama masuk. Oke, dari yang lebih dulu masuk. Ya, paham ya. Nah, by the way, jangan lupa ini kenapa gue bikinnya make int ya, array int. Ini bebas apa aja sebetulnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah lihat video Golang in Advance yang generic ya, yang generic type. Nah, ini sebenarnya bisa dibikin generic type gitu ya, nggak mesti int sebenarnya. Ini buat contoh kasus aja, kita bikin sebagai int. Makanya di sini filenya int. Oke. Kita mulai dari yang push, teman-teman. Oke. Nah, ingat, kita punya array yang kapasitasnya terbatas ya kan. Ketika kita pengen push something, kita harus cek dulu nih, apakah circular array ini masih tetap bisa nampung atau enggak. Ya kan? Caranya gimana? Caranya gampang. Kita udah punya length, kita punya capacity. Berarti dia akan, kondisinya akan penuh ketika, berarti if c.length sama dengan c.capacity ya kan. Tinggal print aja gitu ya. Circular buffer full misalkan. Oke. Tinggal di sini return. Nah, terus setelah dicek gitu ya. Nah, sekarang kita cari indeks sebenarnya. Kenapa harus dicari indeks sebenarnya? Nah, ini supaya gampang teman-teman. Read index dan write index ini kita jadikan sebuah counter. Jadi setiap kali kita menulis sesuatu gitu ya, ketika kita menambahkan sesuatu ke dalam circular array gitu ya, write indexnya akan selalu bertambah teman-teman. Oke. Jadi write indexnya akan selalu bertambah. Ketika kita nulis something selalu bertambah. Ketika nulis something selalu bertambah. Nah, gimana caranya kita bisa menyesuaikan antara write index yang selalu bertambah dengan indeks array-nya yang tidak berubah, teman-teman? Kita bisa cari indeks sebenarnya ya. Indeks sebenarnya adalah c.write index. Kita moduluskan, teman-teman. Ingat, pakai hashing kalau teman-teman pernah dengar ya, pernah tahu gitu ya. Jadi biasanya kan dipakai di cluster database ya, kayak Elasticsearch misalkan, untuk nentuin shard tertentu masuk ke node yang mana kan dia pakai hash tuh kan. Hashnya adalah dokumen ID-nya di apa namanya, di sharding gitu ya, terus di hash pakai jumlah node-nya kan. Jumlah node-nya 4 misalkan, berarti dia modulus 4. Nah, pasti keluar hasilnya adalah 1, 2, 3 atau 4 ya kan. 0, 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Jadi selalu bilangannya selalu di bawah dari jumlah node-nya ya, which is aman ya kan. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi write index-nya kita moduluskan dengan capacity-nya, yang mana akan selalu nilai ini gitu ya, nilai indeks ini akan selalu ada di dalam range indeks array-nya. Paham ya? Oke. Nah, kita udah dapat nih indeks sebenarnya, teman-teman. Oke. Indeks sebenarnya kita udah dapat, terus tinggal kita assign, teman-teman. C.r ya. Index. Ya kan? C array ke indeks ke indeks ke sebenarnya gitu ya, indeks sebenarnya gitu ya. Jadi tinggal kita assign value-nya, teman-teman. File. Ya, paham ya? Terus c.write index jangan lupa ini tambahin, c.length juga ditambahin. Oke, paham ya?
Nah, untuk yang pop juga sama teman-teman. Ketika kita mau pop something, berarti kita harus ngecek dulu kan circular array-nya itu ada atau enggak gitu kan. Lagi kosong atau enggak gitu kan. Kalau push itu kita ngeceknya full atau enggak, kalau pop itu kita cek apakah dia kosong atau enggak gitu ya. Cara ngeceknya gimana? If ya c.read index sama dengan c.write index, maka dia kosong. Kenapa kayak gitu? Ya jelas lah ya. Ketika kita punya read index yang selalu bertambah dengan write index yang selalu bertambah juga gitu ya, dan sama-sama start dari 0 gitu ya, sama-sama start dari 0, which is array-nya kosong gitu ya. Ketika read indexnya ada di posisi write index yang sama, berarti kan sudah tidak ada lagi yang bisa dibaca gitu kan. Write index ke 10, read index sudah di 10 juga misalkan. Berarti yang sudah dibaca adalah 10 juga gitu ya. Yang nggak bisa dibaca gitu ya, karena ya full gitu. Kosong gitu maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika read index itu sama dengan write index, artinya ya nggak ada data lagi gitu ya, nggak ada data lagi yang bisa dibaca. Artinya sudah di pop semua gitu. Paham ya? Println circular buffer empty. Return. Nah, terus jangan lupa kita cari dulu indeks sebenarnya karena kita pengen bikin sederhana gitu ya. Jadi read index ini selalu bertambah setiap kali ada proses read gitu ya. Berarti indeks sebenarnya adalah si read index modulus dari si capacity. Kita udah dapat indeks sebenarnya. Tinggal dihapus. Nah, sebelum dihapus, gue pengen dapetin dulu value yang kita pop, teman-teman. Popped berarti si array index. Oke, nah sekarang kita hapus si array gitu ya. Index sama dengan 0. Nah, ini tergantung default nilai kosongnya apa gitu ya. Kalau di integer gue bikin 0 gitu ya. Nah, ini integer gitu ya, tipe array yang gue pakai adalah integer. Nah, empty defaultnya adalah 0 gitu ya. Oke, kita empty-kan lagi gitu ya, kita kosongkan lagi. Nah, jangan lupa read index terus bertambah, bukan berkurang ya. Jadi write index dan read index akan terus bertambah. C.length berkurang tapi kan kalau sudah di read, length-nya jadi berkurang. Paham ya? Nah, ini data struktur ini kalau kita coba teman-teman, si new circular array, circular buffer ya. Capacity-nya let's say 5 misalkan ya. Terus si push 1 misalkan ya, si push 2, si push 3, 4 sama si push 5. Nah, gue bikin satu function lagi ya untuk ngeprint semuanya ya. Function circular buffer print. Oke, for element range si array println element ya. Oke, ini kita print aja teman-teman. Print pop declared but not oke, sorry. Println popped. Oke, jalan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang gue pengen cobain. Ini kan kapasitinya 5 ya. Kapasitinya 5. Kapasitasnya cuma bisa nampung 5 antrian gitu ya, 5 queue. Nah, kalau kita push lagi di sini teman-teman. Kita push lagi. Let's say 6. Harusnya ini keluar error ya kan. Error yang kita masukkan di sini adalah circular buffer full ya kan. Karena dia melebihi capacity ya kan. Oke, kita cobain. Nah, lihat. Circular buffer full. Lihat, 1 sampai 5 dia tetap masuk. Tapi pada saat kita insert 6, ya, kita push 6, circular buffer full. Ya, makanya 6-nya nggak ada di sini. Padahal kita udah push duluan ya kan. Kita push duluan tapi ternyata nggak bisa. Tapi teman-teman, kalau kita pop dulu, ya, push. Pop ya. Pop. Jadi artinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita pop dulu, berarti yang harusnya terpop siapa teman-teman? 1 dong. FIFO, ingat ya, first in, first out. Dia yang pertama kali masuk kan. Ya kan? Antrian yang pertama kan dia kan, si nomor 1 ini kan. Berarti ketika di pop, harusnya keluar pop 1. Ya kan? Paham ya maksudnya? Terus kita push 6 nih. Kita push 6, berarti yang harusnya di paling atas itu nanti adalah 6. Jadi kondisinya gini teman-teman, kalau gua ilustrasikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan penuh ya, sorry, bukan sampai 5 ya. 5. Oke, sampai sini nih, seperti ini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus kita pop. Ingat, first in, first out. Berarti yang pertama kali terpop ini kan, 1 kan. 1 akan dinolkan.
Oke. Sekarang kapasitinya jadi tetap 5, tapi yang terisi baru 4 ya kan. Ada 01 kan. Berarti pada saat kita push 6 berhasil ya kan. Mengisi ruang yang mana? Ruang yang ini, teman-teman. 6. Ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, kalau kita print, teman, kita eksekusi ya si main ini. Oke. Lihat. Pop 1. Benar ya? Ini yang terpop. Oke, terus kita print terakhirnya jadi 6 2 3 4 5. Paham ya? Nah, kalau di bawahnya kita pop lagi, teman-teman, berarti yang harusnya keluar berapa? 2. Oke. Kita pop lagi. Lihat. 1 2 terpop. Nah, sekarang 2-nya kosong. Betul ya? Karena 2-nya sudah terpop. Paham ya? Nah, ini adalah salah satu dari beberapa metode di circular array ya. Teman-teman juga bisa nambahin beberapa custom method di sini gitu ya. Misalkan ngambil method apa namanya, length-nya dibikin method misalkan ya, nggak atribut seperti ini juga silahkan gitu ya. Tapi intinya adalah punya 2 basic functions ini teman-teman, push dan pop gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, time complexity dari push dan pop ya, itu hanya O1 teman-teman. Lihat, ketika nge-push itu O1, ketika nge-pop itu O1. Bayangkan ketika teman-teman pakai array seperti ini gitu ya. Dia akan selalu nge-looping terus copy ke array yang baru gitu kan. Misalkan tadi ya 1 2 3 4 5 gitu ya. Terus pada saat pop ini 0 gitu kan. 0 terus kita looping nih kan. For indeks pertama sampai indeks terakhir gitu kan. Pindahin ke array baru gitu kan. Bentuknya jadi 2 3 4 5 0 gitu kan. Ya kan, jadi nggak efisien gitu kan. Selalu melooping setiap kali ada elemen baru gitu. Baik elemen baru yang baru dimasukkan atau yang dikeluarin gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi 2 3 4 5 terus masuk lagi 6 gitu ya. Berarti ini jadi 6. Oke lah, nggak masalah gitu ya. Tapi ketika di pop lagi gitu ya, ketika pop lagi. Nah, ini pop jadi 0 gitu ya. Terus ini berarti harus di copy lagi kan, 3 4 5 6 kan? Ini harus di copy lagi ke array yang baru. Jadi 0. Proses looping lagi terjadi gitu ya. 3 4 5 6 di copy ke array baru ke sini gitu ya. Terus tambahin 0, indeks terakhirnya dijadikan 0 gitu. Nah, kan ini nggak efisien ya kalau kita cuma pakai array biasa gitu. Nah, makanya ada data struktur, ini namanya circular buffer ya. Nah, ini bisa menggunakan array integer gitu ya, kalau memang datanya integer gitu ya. Kalau mau pakai custom struct juga bisa gitu ya, pakai string atau map apa segala macam. Intinya adalah logiknya sama teman-teman, data strukturnya sama. Intinya kita bikin array itu bisa berputar gitu ya, menggunakan read index, write index, dan sistem hash dengan si capacity ini. Paham ya? Jadi push dan popnya bisa O1, which is very very good untuk sebuah time complexity di algoritma gitu ya, di sebuah functions gitu ya. Oke? Paham ya teman-teman? Dan jangan lupa perhatikan ada capacity di sini ya.